Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Salam sahabat biologi. Di video kali ini kita akan mempelajari materi genetik yang ketiga, yaitu tentang kromosom. Sebelumnya, mari kita saksikan tayangan video pengantar berikut ini tentang fakta-fakta penting dari kromosom. Selama ini, keberadaan dua jenis kelamin kita terima begitu saja sebagai hal yang normal. Contohnya, setiap kita pergi ke toilet umum, kita pasti merasa biasa saja kalau melihat simbol ini atau ini. Tapi apa jadinya kalau tiba-tiba kita melihat simbol seperti ini, yang ternyata sudah bisa kita temukan di beberapa negara? Pada dasarnya, pengetahuan kita soal dua jenis kelamin berasal dari pengetahuan bahwa organ reproduksi manusia juga cuma ada dua macam. Menurut definisi WHO, seks atau jenis kelamin memang mengacu pada perbedaan biologis dan fisiologis antara perempuan dan laki-laki, seperti organ reproduksi, kromosom, hormon, dan sebagainya. Ciri ini sudah diprogram jauh saat kita masih ada dalam kandungan mama oleh kromosom, yaitu komponen genetis dalam DNA kita dengan kode kromosom XX untuk cewek dan XY untuk cowok. Uniknya, bisa dibilang kita semua awalnya berjenis kelamin perempuan karena percaya atau tidak, semua embrio atau calon bayi pada dasarnya berkromosom XX. Belakangan barulah gen cowok di kromosom Y akan beraksi membentuk testis yang kemudian memunculkan ciri-ciri fisik cowok lainnya. Hanya pada kasus yang sangat khusus bisa terjadi variasi genetis yang menghasilkan bayi intersex. Pokoknya, apapun jenis kelaminnya, kromosomlah penentunya. Kalau memang begitu, bagaimana dengan fenomena cewek dan cowok trans? Kenapa bisa ada cewek berpenampilan tomboy dan cowok berpenampilan kemayu? Disinilah kita akan mulai ngomong soal gender. Berbeda dari jenis kelamin, kalau kita ditanya ada berapa jumlah gender manusia, jawabannya bakal sangat kompleks. Soalnya, menurut WHO, gender lebih mengacu pada konstruksi masyarakat tentang ciri-ciri perempuan dan laki-laki. Misalnya seperti norma, peran, dan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Singkatnya, selama berpuluh-puluh tahun, sudah banyak filsuf yang mencoba mengkaji isu gender. Salah satunya filsuf perempuan asal Amerika Serikat Judith Butler dalam bukunya Gender Trouble. Di sana, Butler menyampaikan pandangannya bahwa gender bisa jadi tidak bersifat biner, sehingga fenomena cewek tomboy atau cowok kemayu seharusnya kita lihat sebagai ekspresi, bukannya sebuah kelainan yang pantas kita jadikan bahan ejekan. Jadi balik lagi ke definisi WHO. Beda dengan jenis kelamin, gender ternyata bisa bermacam-macam dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Baiklah sahabat biologi, kalian telah menyaksikan tayangan video pengantar tadi yang memberikan pesan kepada kita betapa pentingnya peran kromosom dalam menentukan jenis kelamin pada manusia. Selanjutnya, mari kita pelajari lebih jauh lagi tentang kromosom. Seperti yang nampak pada gambar di samping, kromosom ialah benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Di dalam sel yang diploid atau 2N, kromosom tampak berpasang-pasangan. Sepasang kromosom disebut kromosom homolog, yaitu kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan urutan gen yang sama. Sementara itu, kromosom yang bukan pasangannya disebut kromosom non-homolog. Secara umum, struktur kromosom dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian ujung disebut telomer, kemudian bagian yang disebut dengan nama sentromer adalah bagian tengah yang menghubungkan lengan panjang dan lengan pendek. Sentromer adalah bagian dari kromosom yang tidak mengandung gen, sedangkan lokus-lokus gen akan terdapat pada bagian lengan pendek dan lengan panjang. Baiklah sahabat biologi, selanjutnya mari kita pelajari lebih jauh lagi tentang struktur kromosom. Seperti yang nampak pada gambar di samping, kromosom dapat dibagi menjadi beberapa bagian penting.
yaitu yang pertama sentromer. Sentromer adalah bagian pusat kromosom yang biasanya berbentuk bulat. Pada sentromer ada kinetokor yang mempunyai fungsi penting saat terjadinya pembelahan sel. Pada bagian inilah benang-benang spindel melekat pada masing-masing kutub yang berlawanan. Berikutnya adalah kromatid. Kromatid merupakan salah satu dari kedua lengan hasil replikasi pada kromosom. Pada lengan kromosom ada kromonema, yaitu pita yang berbentuk spiral. Berikutnya adalah telomer. Telomer adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan bagian ujung dari kromosom. Telomer berfungsi untuk menjaga DNA pada bagian ujung sehingga tidak terurai serta mencegah bertemunya satu lengan dengan lengan kromosom yang lainnya. Telomer pun berfungsi untuk melindungi kromosom dari ancaman lingkungan. Berikutnya adalah kromonema. Kromonema adalah struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin yang kadang terlihat saat interfase. Yang terakhir adalah satelit. Satelit merupakan bagian dari kromosom yang berbentuk bulatan dan berada di ujung lengan kromatid. Satelit terbentuk karena adanya konstriksi sekunder di daerah tersebut. Selanjutnya adalah penggolongan kromosom berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, kromosom dibagi menjadi dua, yaitu autosom dan gonosom. Autosom adalah kromosom yang mengatur sifat-sifat tubuh makhluk hidup, tetapi tidak menentukan jenis kelamin. Jumlah autosom pada organisme, baik yang jantan maupun betina, jumlahnya sama, termasuk pada manusia. Contohnya, jumlah autosom pada manusia adalah 44 buah atau 22 pasang. Selanjutnya, gonosom adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin. Gonosom memiliki nama yang berbeda-beda. Selain nama gonosom, dikenal juga dengan istilah ailosom, heterokromosom, atau kromosom kelamin. Jumlah gonosom pada organisme bisa sama, bisa juga berbeda. Pada manusia, jumlah gonosom laki-laki dan perempuan sama, yaitu berjumlah 2 buah atau sepasang, tetapi memiliki bentuk gonosom yang berbeda, sehingga disimbolkan dengan XY untuk gonosom laki-laki dan XX untuk gonosom perempuan. Berikut adalah cara penulisan rumus kromosom. Nah, bagaimanakah cara penulisan rumus kromosom pada makhluk hidup? Pada manusia terdapat 46 kromosom, maka pada sel tubuh 46 buah sama dengan 23 pasang. Pada wanita 22 AA ditambah XX. Pada pria 22 AA ditambah XY. Pada sel kelamin 23 buah atau kromosomnya tidak berpasangan, sehingga pada ovum 22A tambah X dan pada spermatozoa 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Berikutnya pada kuda terdapat 64 kromosom, maka pada sel tubuh 64 buah sama dengan 32 pasang. Pada kuda betina 31 AA ditambah XX, pada kuda jantan 31 AA ditambah XY. Pada sel kelamin sama dengan 32 buah atau kromosomnya tidak berpasangan. Pada ovum 31A ditambah X
pada spermatozoa 31A ditambah X atau 31A ditambah Y. Baiklah sahabat biologi, berikutnya adalah penggolongan kromosom berdasarkan letak sentromernya. Seperti yang nampak pada bagan di bawah ini, berdasarkan letak sentromer, kromosom dibedakan atas. Yang pertama, telosentrik, dengan posisi sentromer terletak di ujung kromosom. Yang kedua, akrosentrik, dengan posisi sentromer terletak di dekat ujung kromosom. Yang ketiga, submetasentrik, dengan posisi sentromer dekat pada salah satu ujung kromosom. Yang terakhir, metasentrik, dengan posisi sentromer terletak di tengah-tengah kromosom. Berikut adalah tabel jumlah kromosom pada makhluk hidup. Mari kita lihat, manusia memiliki 46 kromosom. Simpanse memiliki 48 kromosom. Dan seterusnya seperti cacing tanah memiliki 36 kromosom, dan jamur 4 kromosom, serta kapang penicillium 2 kromosom. Baiklah sahabat biologi, tibalah kita pada bagian penugasan seperti biasanya, yaitu buatlah salinan seluruh isi video ini di buku catatan kalian dan kumpulkan salinan tersebut dalam bentuk file PDF ke classroom kita pada waktunya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.